Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Nurul. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengisi surat rekomendasi yang baik untuk calon guru penggerak di angkatan 7 ini, ya. Jadi bagaimana cara mengisinya agar kita bisa lolos harapannya ya, dan juga mengisi tentang surat dukungan dan izin kepala sekolah. Baik, kita simak caranya berikut ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, langkah pertama silakan Bapak Ibu masuk ke akun SIM PKB Bapak Ibu semuanya, ya. Baik, di sini setelah Bapak Ibu masuk ke akun SIM PKB Bapak Ibu, langkah berikutnya Bapak Ibu bisa scroll ke bawah dan klik di bagian guru penggerak, ya. Klik di sini. Baik, di close. Oke. Ini adalah laman guru penggerak kita. Baik Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu langkah pertama bisa melakukan unduh berkas, ya informasi unduh template surat. Jadi kita unduh terlebih dahulu berkas yang ingin kita isi, yaitu merupakan surat rekomendasi dan juga dukungan atau izin dari kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu klik unduh berkas di sini, ya. Oke, silakan Bapak Ibu tentukan penyimpanan yang ingin Bapak Ibu lakukan. Jika sudah selesai, silakan dibuka filenya. Bapak Ibu bisa ekstrak, langsung ekstrak here. Oke, di sini ada dua, ada surat dukungan dan juga rekomendasi. Baik, kita buka terlebih dahulu untuk surat dukungan ya, karena surat dukungan ini paling sedikit karena isinya adalah dukungan dari kepala sekolah. Kita akan buka. Oke, ini adalah isi dari surat dukungan. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk kop surat resmi ini diganti dengan kop sekolahnya masing-masing. Lalu yang kedua, silahkan diberi nomor surat, ya. Jadi silahkan diminta dibuatkan dari operator sekolah untuk dibuatkan nomor suratnya dan diberikan kop surat. Silakan Bapak Ibu yang berikutnya isi nama yang bertentangan di bawah ini, nama kepala sekolah, NIP atau NUPTK kepala sekolah jika ada, pangkat atau golongan jika ada, jabatan kepala sekolah, unit kerja, nama sekolah Bapak Ibu semuanya. Lalu yang berikutnya, oke sebentar saya besarkan biar enak. Nah, yang berikutnya di sini adalah nama Bapak Ibu ya. Nama di sini diisi, nama Bapak Ibu, NIP atau NUPTK Bapak Ibu jika ada, pangkat atau golongan Bapak Ibu jika ada, jabatan sebagai guru apa? Ya, misalnya guru IPS atau guru IPA, guru matematika, guru kelas silahkan diisi. Status kepegawaiannya silahkan diisi apakah statusnya GTY atau statusnya PNS silahkan Bapak Ibu isi. Lalu sampai bawah di sini adalah surat pernyataan kepala sekolah yang memberikan izin ya apabila dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ya. Lalu jangan lupa di sini berikan tempat, tanggal, tahun, nama jelas kepala sekolah, tanda tangan dan cap sekolah ya. Itu cara pengisian dukungan untuk calon guru penggerak angkatan 7. Gampang ya sebenarnya. Oke, kita lanjut ke surat rekomendasi calon guru penggerak. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, surat rekomendasi ini bisa siapa saja yang buat, yang ada kaitannya dengan pekerjaan Bapak Ibu tentunya ya. Bisa atasan langsung, kepala sekolah, bisa wakil kepala sekolah, bisa juga rekan sejawat sesama guru, bisa juga dari komunitas, misalnya ketua MGMP kita, itu bisa. Ya, jadi silahkan kira-kira siapa yang paling mengenal dekat Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu dekat dengan atasan, bisa minta sekaligus surat rekomendasi dari atasan atau dari wakil ya, dari wakil kurikulum misalnya itu. Atau dari rekan sejawat sesama guru juga boleh ya. Yang penting perhatikan hal-hal berikut dalam pengisiannya. Oke, yang pertama
Yang bertanda tangan di bawah ini nama orang yang memberikan rekomendasi ya. Lalu NIP dan NUPTK-nya, pangkat golongan jika ada, jabatannya sebagai apa? Jika jabatannya sebagai kepala sekolah, misalnya yang memberikan kepala sekolah lagi, ya nggak apa-apa, tulis saja kepala sekolah. Jika sebagai rekan sejawat, tulis rekan sejawat. Jika sebagai ketua MGMP misalnya, tulis saja ketua MGMP komunitas ya. Instansinya ditulis, sekolahnya dari sekolah yang sama atau bukan, ya kan? Alamatnya ditulis, telepon, fax, emailnya ditulis ya. Memberikan rekomendasi ini data kita, silakan diisi nama kita, NIP dan NUPTK, pangkat golongan, jabatan, tempat kerja kita, sekolah kita, status kepegawaian kita, dan alamat lembaga kerja kita. Nah, yang pertama, oke, Bapak Ibu silahkan disimak baik-baik. Yang pertama di sini ditanyakan adalah berapa lama saudara telah mengenal pendaftar. Kalau bisa dalam mengisinya jangan terlalu simpel. Ketika ditanya berapa lama saudara telah mengenal pendaftar, 3 tahun. Udah gitu aja gitu. Nah, itu jangan ya. Sedikitlah diberi eh, pembuka gitu ya. Misalnya saya mengenal pendaftar sudah 5 tahun terhitung sejak tahun sekian gitu kan. Dan selama mengenal pendaftar, pendaftar merupakan orang yang memiliki riwayat pekerjaan dan kepribadian yang baik gitu. Nah, itu ada sedikit tambahan seperti itu. Jadi biar ada jangan terlalu simpel banget gitu ya. Nah, lalu poin kedua, dalam kapasitas apa saudara berinteraksi dengan pendaftar? Silahkan diisi di sini. Apakah sebagai ketua komunitas, ketua MGMP, atau sebagai rekan sejawat, atau sebagai atasan langsung, atau sebagai siapa? Silahkan diisi di sini ya. Misalnya saya mengenal pendaftar eh, sebagai ketua komunitas di MGMP, ya kan? Apa? Misalnya IPA atau apa gitu kan. Kapasitas kita mengenal kapasitas orang yang memberikan rekomendasi kepada kita sebagai apa gitu ya. Lalu yang berikutnya, apa kekuatan? Nah, ini diperhatikan lagi. Apa kekuatan atau kompetensi pendaftar yang menurut Anda menunjang perannya sebagai guru penggerak? Tuliskan 1 sampai dengan 6 kekuatan atau kompetensi yang dimiliki pelamar. Oke, jika di sini tertulis 1 sampai 6, jika memang bisa ditulis sampai 6, tuliskan 6 supaya kita mencapai angka maksimal. Tapi jika memang tidak bisa 6, minimal adalah lebih dari 50% ya. Lebih dari 50%. Berarti minimal kita harus menuliskan kompetensi yang dimiliki oleh si pendaftar, oleh kita gitu kan. Kita minta dituliskan minimal 4 lah oleh si pemberi rekomendasi. Tolong tulisin dong kompetensi saya 4 gitu kan, minimal gitu. Jadi jangan sampai kurang dari 50% supaya agak lebih banyak gitu. Kalau nggak punya kompetensi ya nanti diperhitungkan apakah CV kita layak untuk diloloskan atau tidak gitu. Jika terlalu sedikit kompetensinya ya bisa jadi kita tidak diloloskan karena wah belum layak nih kayak gitu ya kan. Jadi minimal lebih dari 50% ya, minimal 4, syukur-syukur bisa 6. Contohnya apa? Misalnya kalau Bapak Ibu bingung kompetensi apa ya? Saya bingung nih. Misalnya bisa Bapak Ibu tulis kompetensi bahwa pendaftar memiliki keinginan dan motivasi yang kuat dalam belajar gitu kan, dalam mencari tahu, dalam mengembangkan kompetensi dirinya. Atau misalnya pendaftar memiliki komunikasi yang baik dengan rekan sejawatnya, ya kan? Atau di dalam komunitas seperti itu. Kalau memang kita seorang ketua MGMP yang memberikan rekomendasinya, atau misalnya pendaftar memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, dan seterusnya. Intinya kompetensi yang kira-kira bisa menunjang si pelamar atau kita yang diberi rekomendasi untuk menjadi guru penggerak. Karena guru penggerak itu adalah harapannya menjadi garda terdepan dalam menggerakkan pendidikan gitu. Jadi yang diharapkan sebelum dia mengikuti pendidikan dia sudah punya bekal sebagai seorang leader gitu. Jadi kalau bisa kompetensi yang ditonjolkan adalah kompetensi kepemimpinannya itu, pandai dalam berkomunikasi, memiliki komunikasi yang baik, memiliki jiwa sosial yang baik, misalkan memiliki rasa atau motivasi keinginan belajar yang tinggi kayak gitu. Itu bisa
tuliskan sebagai bahan pertimbangan para asesor untuk menilai kompetensi kita sebagai calon guru penggeraknya. Yang keempat, pada saat pendaftar terlibat dalam situasi konflik dalam lingkungan pekerjaan, bagaimana pendaftar biasanya menyelesaikannya? Nah, berarti yang diharapkan orang yang memberikan rekomendasi adalah orang yang memang benar-benar mengenal kondisi kita. Jika memang kita kenal atau si pemberi rekomendasi mengenal kita tidak punya konflik, ya nggak usah dibuat-buat juga. Oh, dia berkonflik banget ya, justru nggak bakal dipilih ya. Jadi ya kalau memang pernah ada konflik misalnya, ya katakan apa konfliknya harus jelas, lalu bagaimana cara menyelesaikannya. Apa yang ingin dinilai di sini? Yang ingin dinilai dari pertanyaan ini adalah kedewasaan, kematangan berpikir si calon guru penggerak dalam menghadapi masalah. Itu yang ingin dinilai, ya. Apakah si calon guru penggerak ini memiliki kematangan emosional yang baik atau tidak? Seperti itu. Tapi jika memang tidak ada masalah, ya sudah. Katakan saja misalnya, selama saya mengenal pendaftar, pendaftar tidak pernah memiliki konflik di satuan kerja ataupun di komunitas kami. Kenapa? Karena pendaftar memiliki kepribadian yang baik, mengutamakan komunikasi, gitu kan, dalam menghadapi situasi atau masalah apapun. Itu sehingga saya mengenal pendaftar sebagai seorang yang matang emosionalnya, seperti itu. Jadi, tapi itu memang jujur ya, maksudnya bukan diada-ada, bukan orangnya nyebelin terus dibuat-buat seperti itu, enggak. Artinya ini mengatur bahasa karena apa? Karena memenuhi kira-kira apa yang ingin dinilai di sini, gitu ya. Yang ingin dinilai adalah kematangan emosi pendaftar, gitu. Maka ceritakan dalam jawaban di sini sebisa mungkin yang disampaikan adalah pesan bahwa pendaftar adalah seseorang yang memiliki emosional yang matang, seperti itu, ya. Pendaftar tidak memiliki konflik, atau kalaupun memiliki konflik, saya percaya bahwa pendaftar akan bisa menyelesaikan dengan baik, karena pendaftar adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekannya, dan sebagainya, seperti itu. Yang kelima, kompetensi apa yang perlu ditambahkan saat ini belum dimiliki? Nah, untuk ini, kalau bisa jangan banyak-banyak. Ya, kalau bisa jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena di sini adalah kompetensi apa yang perlu ditambahkan yang saat ini belum dimiliki, ya, atau sudah dimiliki tapi perlu ditingkatkan oleh pendaftar agar dapat menjalankan perannya sebagai guru penggerak secara optimal. Anda dapat menuliskan 1 hingga 6 kompetensi. Untuk yang ini cukup 50% aja. Ya, cukup 50% aja. Kenapa? Karena ini adalah minusnya gitu. Karena ini adalah minusnya. Ya, tapi kalau emang minus banget ya tulis semuanya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau emang pengen lulus, kalau bisa ya jangan banyak-banyak gitu. 3 aja nggak apa-apa gitu. Misalnya apa? Misalnya pendaftar perlu meningkatkan kemampuan manajemen sekolah gitu. Karena pendaftar kan bukan kepala sekolah, bukan wakil kepala sekolah misalnya. Jadi dia perlu belajar tentang manajemen misalnya. Pendaftar perlu meningkatkan pengalamannya dalam hal mengelola eh, organisasi misalnya. Atau pendaftar perlu meningkatkan jiwa kepemimpinannya dalam mengkondisikan, mengkoordinir kelompok kayak gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan kepemimpinan. Sebisa mungkin yang berhubungan dengan kepemimpinan. Sudah ada tapi perlu ditingkatkan atau belum ada. Tapi kalau belum ada nggak mungkin. Karena kita sebisa mungkin dalam bahasa itu adalah pendaftar perlu meningkatkan ya, perlu meningkatkan bukan tidak punya. Jadi kalau perlu ditingkatkan berarti sudah punya ya. Kalau pendaftar tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik berarti tidak memiliki. Jadi sini perlu meningkatkan kepemimpinannya dalam manajemen sekolah misalnya dan lain-lainnya. Jadi perlu ditingkatkannya. Oke, selanjutnya adalah kualitas personal. Ya, di kualitas personal ini berikan penilaian saudara atas kualitas personal di bawah ini yang betul-betul menggambarkan pendaftar. 1. Aspek nasionalisme. Pilihlah sangat baik. Ya, karena saya yakin Bapak Ibu semua adalah orang yang nasionalis. Kepemimpinan boleh dipilih sangat baik, boleh baik. Ya, jadi nggak harus semuanya sangat baik. Tapi kalau Bapak Ibu menilai si pendaftar ini,
ya adalah orang yang memiliki kepemimpinan yang sangat baik, pilih sangat baik. Pengalaman menerapkan manajemen perubahan dalam komunitas, pilih sangat baik, pilih baik. Jadi di sini kalau bisa jangan ada pilihan cukup ya, jangan ada pilihan cukup. Pilih sangat baik atau baik. Ya, profesionalisme di bidang pendidikan sangat baik atau baik. Partisipasi dalam komunitas sangat baik atau baik. Kepercayaan diri sangat baik atau baik. Kalau bisa yang berhubungan dengan kepemimpinannya adalah pilihlah yang sangat baik. Iya, kepercayaan dirinya sangat baik, partisipasinya ya mungkin baik seperti itu ya. Profesionalisme pilih sangat baik. Kemampuan mengembangkan diri pilih sangat baik. Memotivasi rekan sejawat ya mungkin karena masih calon guru penggerak pilih yang baik gitu kan. Supaya setelah menjadi guru penggerak jadi sangat baik. Saat ini cukup di baik nggak ada masalah tapi jangan pilih di cukup. Begitupun poin-poin berikutnya. Kemampuan kerjasama pilih sangat baik tidak ada masalah. Tapi saran saya jangan dipilih yang cukup ya. Oke, itu intinya pilih jangan dicukup ya, itu aja ya. Oke, demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Silahkan diberikan tempat, waktunya, tanggal, dan tahun. Tanda tangan dan nama lengkap pemberi rekomendasinya. Apakah rekan sejawat, atau ketua MGMP kita, atau kepala sekolah kita, atau siapapun itu, silakan ditandatangani. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi sedikit tips dari saya tentang menulis surat rekomendasi untuk calon guru penggerak. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa lulus dalam mengikuti seleksi calon guru penggerak. Sehingga Bapak Ibu semuanya bisa menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi guru-guru yang profesional yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bisa di-subscribe, like, dan komen ya. Jika Bapak Ibu memerlukan informasi lainnya, bisa silakan cek video berikut atau bisa juga silakan dicari di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.